Jadi kali ini saya lagi berada di gudangnya Kang Robi, sang inspirator ya dari Purwakarta, dengan tutup botolnya. Jadi ini lagi nyortir warna yang putih ke putih, itu per warna pokoknya begini. Dari yang asalnya, nah ini kan keren kan, mambo atau rainbow, tuh segudang. Daripada nyekek botol, mending kene nyortir tutup botolnya. Tuh. Oke, balik lagi dengan saya Deddy Gunawan, motovlogger lingkungan dan tanpa pemanis buatan. Oke. Tanpa Luar pemanis biasa. buatan ya. Tapi kali ini bukan lagi memotoran. Balik lagi saya di segmen ada namanya kalau sekarang itu segmen Baskom. Apa tuh? Bahas konco otomotif. Nah, karena apa? Karena sosok inspiratif di depan saya itu awalnya orang otomotif. Tuh. Dulu beliau mungkin resep pemotoran ya. Senang banget. Pernah jadi manajer balap juga ya. Tuh. Pokoknya di dunia balap motor mulai dari lokalan sampai nasional pernah ya. Oke. Yeah. Ada di tim balap yang ya lumayan gede juga. Bukan lumayan gede, memang gede. Cuman sekarang ternyata banting setir. Kira-kira banting setirnya kemana? Nah, kita kenalan dulu. Om Robi, Ya. kalau saya sih manggilnya Robi ya. Nah, nama aslinya kalau boleh tahu siapa ya? Robi Ramadan. Robi Ramadan ya. Lahir di Purwakarta. Asli Lahir- Purwakarta. Asli Purwakarta. Purwakarta Tulen. Tapi bukan orang Purwakarta atau memang dari sini? Dari sini. Dari sini ya. Dari sini. Jadi kali ini saya mau bedah karena beliau memiliki pokoknya sangat inspiratif banget sebagai anak muda ya. Masih muda kan? Masih lah. Masih muda ya. Beda. Usia mungkin di bawah di atas 30 udah. Oh, belum. Belum ya? Belum. Beda setahun sama saya. Jadi Om Robi ini sekarang yang tadinya di dunia balap sekarang banting setir ceritanya ya. Banting setir malah jadi apa? Jadi pemulung. Pemulung. Benar ya? Pemulung. ya. Pemulung. Tapi pemulung yang kekinian. Yang wah, saya kaget bener. Tadinya kita ngobrol, mau ngobrol aja ngasih inspirasi gitu. Kira-kira apa yang mau diangkat? Ternyata bisnisnya nggak kecil, malah berapa digit ya sekarang ya, kurang lebih ya omsetnya? 3 lah. 3 digit ya? 3 digit dari iseng tutup botol, tahu kan? Jadi buat kalian yang suka megang botol atau nyekek botol, lebih baik ngumpulin tutup botol daripada nyekek botol ya, benar ya? Sing. Karena apa? Nah ini, jadi ternyata dari tutup botol itu bisa menghasilkan ya uang yang lumayan gede ya. Lumayan gede. Jadi gimana tuh ceritanya, banding setirnya gimana? Awalnya terjun ke ngelola daur ulang tutup botol itu, sampah tutup botol itu gimana tuh ceritanya? Enggak sih, awalnya sih gini. Awalnya sih memang Robi sih ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan aja sama temen yang memang main di limbah plastik. Terinspirasi dari teman Dari ya? teman, Oke. dari teman. Cuman dia itu segala macam plastik main. Semua plastik ya? Semua plastik Oke. main. Nah dari situ Robi cuma mikir iseng coba ngumpulin tutup botol minuman. Main kecil dulu ya? Main kecil dulu. Karena Oke. karena mindsetnya gini sih. Tutup botol itu lebih mudah dibuang Oke. daripada badannya, karena badannya itu kadang bisa dijadiin tempat yang lain atau apalah. Kalaupun dibuang bentuknya gede, Betul. kalaupun masuk nanti got itu gampang diambil. Oke. Sedangkan kalau tutup botol itu rata-rata setiap orang tuh nyepelein Nyepelein ya? Karena bentuknya kecil ya? karena bentuknya kecil. Padahal dari Susah. yang kecil itu menghasilkan sesuatu yang besar. Iya, betul. Sekarang itu dapatnya tutup botol itu dari mana? Untuk mapping sekarang udah jalan kurang lebih 2 tahun. Udah 2 tahun ya? Udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Tapi secara kalau dari skala produktif sampai punya gudang, punya warehouse sendiri lah gitu. Itu setahunan lah ini berdiri. Oke. Iya. Pokoknya dari awal memulai itu Awal mulai 2 tahun.
Awal mulai 2 tahun. Mulai 2 tahun. Sekarang udah 2 tahun. Sekarang udah 2 tahun. Nah. Cuman warehouse yang gede ini. Oke. Baru 1 tahunan. Baru 1 tahun. Berarti istilahnya pedihnya tuh 1 tahunan lah ya. Iya, merangkaknya. Iya, pedihnya. Segala sesuatu juga diawali dari merangkak dulu ya. Pedihnya ya. Pokoknya mulai dari istilahnya katakanlah capeknya ya. Capeknya, perihnya. Dari setahun awal itu, Mhm. kira-kira apa cerita unik atau yang paling pedih deh? Yang paling pedih. Pengalamannya gitu. Pengalamannya dulu itu yang namanya Robby ngambil barang sendiri. Ya, ke pengepul datang sendiri dari yang sehari cuma dapat kadang 1 kintal tuh kurang lebih ya 10 karungan lah. Karung ya. Terus itu pun nggak tiap hari dapatnya, kadang seminggu sekali. Nunggu dulu ya? Nunggu dulu. Terus coba edukasi ke teman-teman buat peduli lingkungan. Oke. Sama sampah gitu. Itu poinnya. Jadi masalahnya plastik itu yang susah Betul. terurai lah ya. Betul. Jadi selain memang peduli terhadap lingkungan, ada sisi profitable-nya juga. Betul. Oke. Sangat profit. Jadi setahun awal udah lah, pokoknya berdarah-darah dulu lah ya. Berdarah-darah. Tapi kenapa jadi semangat terus tuh? Apa yang bikin Kang Robby nggak nyerah gitu? Nggak nyerah ya. Kalau kata Robby sih gini. Dulu kan memang usahanya tuh double ya. Kan dulu sempat buka bengkel juga. Oke, nah itu kan tadi sisi otomotifnya. Sambilan lah ya. Sambilan. Buka bengkel 2016. 2016. Apa 2017? 2016 buka bengkel. Terus waktu dulu ekonomi sempat kacau lah dengan ya sistem yang mungkin kurang baik. Ya. Kacau. Nggak lama kan 2019 ya kalau nggak salah pandemi. Makanya disebut COVID-19. COVID-19. 2019 ya. 2019 pandemi itu bengkel makin terjun. kacau. Oke. Makin kacau. Sampai saya udah nggak bisa lagi bayar mekanik, bayar pegawai. Dari situ mulai berpikir gimana caranya buat nambah penghasilan lah, bertahan hidup lah gitu, bukan untuk foya-foya yang penting. Tahun berapa nikah ya? Pas itu bukan ya? Tahun depannya 2021 jatuhnya karena awal tahun. Ya. 2 Januari. Masalahnya waktu itu kenapa berpikir kencang? Karena memang pengen nikah juga ya. Jadi ada motivasi lain. Itu salah satunya. Okay. Yang ya Robby sih masih nutupin masalah itu, nggak terlalu pengen dieksplor. Enggak sih, itu salah satunya, betul banget. Ya artinya setiap orang kan pasti punya motivasi yang akan mendorong kita lebih kerja keras ya. Kerja keras. Manusia punya keinginan pastinya ya. Jadi di saat bengkel terjun, akhirnya punya ide, terinspirasi dari teman ya. Betul, terinspirasi. Kumpulin lah botol-botol plastik. Kumpulin dari circle terkecil berarti ya. Terkecil. Enggak tiba-tiba mikir ke pengepul besar gitu. Enggak. Jadi awalnya yang main-main, sekarang penghasilannya bukan main. Betul. Akhirnya sampai memutuskan untuk tutup bengkel. Akhirnya tutup 2020 kalau nggak salah tutup. 2020 ya. Jadi setahun COVID ya. Setahun COVID. Kacau. Berarti ini udah setengah jalan nih plastik nih. Iya, udah setengah jalan. Ya makanya plastik ini ngerasain profitnya itu ketika Robby mutusin buat fokus di sini. Akhirnya fokus di plastik lah ya. Fokus di plastik. Ini orang lain pada terjun ya. Ini malah pas pandemi ini malah naik maksudnya. Iya, naik. Nah itu saya bingung tuh. Jadi nggak semua barangkali ya. Iya. Akhirnya ada saja celah ketika kita mau berpikir ya. Betul. Nah itu salah satu hal yang sangat saya penasaran tuh, ini anak muda mau ngumpulin sampah plastik juga tuh. Selain memang ada profitnya, memang juga
Karena memang peduli lingkungan juga ya. Peduli, sangat peduli. Susah terurai ya itu tadi ya. Oke. Awalnya kan sendiri ya. Sendiri. Terus pada akhirnya punya, mungkin harus dibantuin dong. Iya. Mulai pertama punya pegawai. Jadi gini, Mm-mm. dulu itu di bengkel, Robby punya pegawai. Adalah ya yang bantuin ya. Akamsi lah, anak sini Oke. nih. Dia Anak helper sini. lah ya. Helper. Suka bantuin apa Iya, aja. suka bantuin apa aja. Pokoknya menteri segala urusan. Menteri segala urusan. Dia mau sampai bantuin cari makan, cari apapun, Oke. dia yang bantuin deh Oke. semuanya. Akhirnya Robby coba buka cari bantuan lah ke dia. Mhm. Ada nggak nih orang yang bisa bantuin Robby buat ngurusin sampah? Oke. Lebih tepatnya ke sortir sampah. Oke. Sortir sampahnya. Akhirnya ngajak lah. Kalau nggak salah dulu itu diajak 3 orang. Dia itu tadinya memang masih kerja di bengkel. Atau memang sudah keluar dulu? Masih Oh masih. kan bengkel masih jalan, masih belum dijual, Oke. belum tutup, Belum belum tutup diborongin ya? gitu, Mm-mm. belum tutup, masih. Jadi dia cuma datangin orang aja. Oke. Pada akhirnya Robby sudah tidak bisa kepegang sendiri. Oke. Lalu dicariin lah orang lah ya. Dicariin orang. 3 orang tuh. 3 orang awalnya. Udah jalan kurang lebih berapa bulan tuh? 6 bulan apa paling? 6 bulanan. Nah. Ngerekrut mungkin kurang lebih 3 orang lah ya. 3 orang awalnya. Untuk sortir ya. Untuk sortir. Karena memang dapat tutup botolnya itu warna-warni ya biasanya Iya, kan. mambo. Nah ini Warna kalian mambo. mungkin bisa lihat gambarnya warna-warni gitu, tutup botol itu kan nggak semua putih ya putih. Enggak kan. semua, ya. Oke, dan ternyata memang di sini tuh selain ngumpulin nyortir juga ya. Nyortir, produksinya sortir Oke. lah, bukan produksi penggilingan enggak. Sekarang itu karyawan kurang lebih lah berapa orang? Memberdayakan mungkin anak-anak muda di sini Iya, ya. anak muda di sini Ya, itu tadi. paling tuanya paling umur 28 lah, 29 paling Paling tua. tuanya masih beda setahun sama saya. Aduh. Saya 27. Iya. Dulu yang saya ingat ya dulu cuman ngangkat pekerja 3 orang, sekarang kurang lebih 30 orang. 30 orang. Anak muda punya 30 orang. anak buah 30 orang. 30 orang. Oke. Kata saya juga bukan main-main. Dari main-main jadi bukan main-main. 30 orang dan 30 orang. kalau saya sih terima kasihnya Kang Robby itu Kang Robby itu udah menyelamatkan anak muda di sini. Iya. Di Pasawahan ya ini ya. Iya, Ini betul. apa sih desanya? Pasawahan. Pasawahan ya. Pasawahan. Jadi dari yang asalnya nyekek botol menjadi nyortir tutup botol ya. Betul. Karyawan sudah 30 orangan gitu. Dan kebetulan gini. Mm-mm. Gini, Pak. Yang lebih berharganya menurut Robby sih, 3 orang itu yang awal diajak itu adalah korban PHK. Oh, karena Dari memang COVID. kita ngangkatnya tuh pas banyak PHK ya Iya, gitu. betul. Banyak Industri banget. di industri Dia yang 2 salah satu perusahaan atau salah satu yang satu di industri, yang Oke. satu kalau nggak salah supir pribadi, Oke. yang satu itu pegawai yang leasing itu. Oh ya ya, Apa, oke. kolektor apa-apa. Ya kayak gitu lah tukang tagihan atau Tukang apa lah tagihan. gitu. Oke, jadi Jadi berhenti. akhirnya dia mau bergabung ke sini Mau bergabung. dari 3 orang itu ya. Dari 3 orang. Artinya memang dia juga punya motivasi ya, harus bertahan hidup di masa pandemi seperti ini ya. 30 orang sekarang itu kerjanya ada jam kerja nggak tuh? Dari jam berapa? Ada jam kerja. Jadi karena ya dengan keterbatasan tempat, Oke. menurut Robby sih ini kecil gitu Kecil, dengan padahal gede kapasitas produksi sehari di angka 1,5 ton 2 ton itu kecil banget. Makanya Kecil ya? Robby coba improve pakai sistem 3 shift. Oh 3 shift. Iya, jadi Gila ini. nggak ada liburnya ini. Nggak ada liburnya? Nggak ada liburnya, nggak ada tutupnya. Kalau Dibukain. Om Robby-nya kapan liburnya nih? Kalau pengusaha itu kapan aja bisa ngambil libur. Oh gitu ya. 3 shift ya. 3 shift. Tapi masing-masing shift ada koordinatornya kali ya. Ada tim leadernya, ada tim Dan leader. mereka saya lihat tadi ya enjoy. Karena kerjanya nggak jauh-jauh dari rumah. nggak jauh Gitu. sih. Ya. Dan mereka ada liburnya berarti pas shift aja ya dia. Jadi jadi dibagi tim.
Berarti 3 tim. Mhm. 3 tim itu sesuai dengan 3 shiftnya. Satu tim itu isi kurang lebih 10 orang. Oke. Nah, dari 10 orang itu bebas ngambil jatah libur, dikasih jatah seminggu itu 2 kali. 2 kali ya. Oke, itu masalah karyawan ya. Nah, sekarang yang saya tanyakan adalah hari ini ketika dulu itu nyari ya, nyari dari pengepul untuk masalah cari tutup botolnya. Betul. Ya. Sekarang itu nyari atau ada yang kirim atau gimana? Dikirimin, sekarang dikirim. Sekarang dikirimin. Dikirim, pagi, siang, sore, malam pasti ada yang ngirim. Dari mana tuh biasanya? Area Purwakarta aja atau gimana? Enggak. Gitu. Oh, yang lebih banyak tuh malah menurut Robi potensi itu Karawang sih. Karawang ya. Purwakarta Karawang. kenapa? Yang deket sini. Kenapa nggak pada kumpulin ke sini ya? Purwakarta kehitung mah. Atau mungkin Karawang lebih terkoordinir kali ya? Iya, mungkin karena Mungkin ya? industri juga di sana. Oh gitu. Nah, kira-kira itu sumbernya dari mana aja nih? Dapat tutup botol itu? Sumber gimana nih maksudnya? Maksudnya kan gini, saya pernah lihat di perumahan-perumahan atau di kantor-kantor instansi ya, ada semacam tempat sampah yang khusus buat apa plastik aja ya, atau apa tutup botol kayak gitu atau botolnya gitu. Itu sumbernya kalau Kang Hobi dari mana? Enggak sih, kalau kita tuh kan kita tuh bener-bener murni dari bahan baku itu dari pengepul. Pengepul ya? Pengepul kita nggak ada dari kayak sampah-sampah yang di pinggir jalan atau dari TPA atau dari bank sampah, kayaknya nggak ada malah. Gitu. Kalau seandainya nih, karena kan saya sering lihat tuh ya di perumahan-perumahan atau di kantor-kantor, mungkin ya mereka bingung harus buang kemana ya. Kalau sekarang barangkali bisa kan, misalkan satu saat dari perumahan tertentu misalkan di Purwakarta lah ya, wah ini kita udah kumpulin tapi kita nggak mau kirimin atau gimana, bisa menghubungi Kang Robi bisa ya? Bisa. Bisa. Jadi kalau tidak salah sempat ada 1 kali transaksi saya yang katanya itu dari dinas lingkungan katanya, tapi saya nggak tahu juga ya. Robi nggak tahu lah, nggak mau asal sebut, nggak mau. Yang penting ya udah saya tampung. Nggak, maksudnya loh kok dari bank sampahnya aja ngejual ke Robi gitu, ke apa ya, ke ya bukan agent lah katakanlah. Iya lah, benar. Agent di sini kan. Bukan langsung ke pusat lah ya. Bukan langsung ke pusat. Nah, maksudnya dari situ ya mungkin Robi ada pikiran juga. Karena kan setahu Robi program-program yang dari perumahan atau dari instansi-instansi itu dikelola langsung sama lingkungan hidup. Oh, ada dari pemerintah itu ada program ya? Ada program, ya. Dari mulai BSI, TPS 3R-nya itu ada semua. Oke, ini seandainya ya, misalkan dari instansi terkait nih, misalkan kita di Purwakarta mau kerjasama dengan Kang Robi bisa ya? Sangat terbuka. Misalkan diperbantukan untuk sosial penyuluhan edukasi ke desa-desa kali ya, desa-desa atau bisa. Ya ke perangkat desa dan koneksinya gitu kan, ke industri yang ada di Purwakarta juga misalkan atau kantor-kantor sekolahan. Wah, kan banyak tuh tempat yang jajan anak kecil ya. Itu sekolahan tuh sangat potensi. Cuman kebetulan kan Bang, jadi Robi itu mulai di kala pandemi. Sedangkan sekolah itu sampai detik ini pun nggak tentu. Tapi kabar baiknya, pas saya sekarang ngobrol nih, sekolah udah. Mantap itu. Jadi semoga ini pas ya. Semoga ini pas. Jadi ketika nanti sudah buka lagi, sudah jalan lagi sekolah. Iya, betul. Sekolah, jadi bisa mungkin ya buat penghasilan tambahan mereka atau apa saling berhubungan satu itu lah, profit ya itu jelas. Kalau lihat penghasilan ya, tapi kan secara lingkungan juga sangat-sangat harus ya kita peduli lingkungan gitu ya. Jadi mungkin buat lingkungan-lingkungan yang memang sampah plastiknya terutama tutup botol dan botol mungkin. Karena memang kalau Kang Robi mah ketutup botol aja ya. Ketutup botol aja sih. Tapi jika diperbantukan untuk mengelola botolnya, ada barangkali koneksi. Bisa ya? Bisa banget. Jadi buat mungkin viewer saya yang dari Purwakarta khususnya atau dari Purwasuka ya, nanti boleh dicantumin barangkali ada sosmednya atau kontaknya boleh? Boleh ya. Nanti bisa yang agak bingung dengan urusan
sampah plastik bisa ngobrol dengan Kang Robi ya. Iya betul. Karena memang katanya Iya. botol plastik itu beda-beda ya. Beda-beda. Nilainya itu ya. Iya beda-beda. Oh, mulai Beda-beda. dari yang ada yang memang harganya lumayan sampai yang biasa aja ya. Iya ada. Oh gitu ya. Ada. Jadi ternyata memang setelah saya ngobrol macam-macam harganya. Betul, beda-beda. Tapi yang saya tahu kok sampai pengepul dapatnya murah banget gitu. Itu gimana tuh? Pengepul dapat murah banget. Iya, Kalau pemulungnya, artinya memang pianya terlalu banyak iya. dari misal pihak 1 2 3. Iya, jadi supply chain-nya terlalu banyak Oke. sih. Ya, yang harusnya 2 kali 3 kali selesai, Mm-mm. ini kan ada ujung tombak kita sebetulnya pemulung. 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 Kita kalau nggak ada pemulung, ya sama-sama ribet lah. Mm-mm. Kecuali memang kreatif bisnisnya lebih ke arah edukasi kayak misalkan sekarang juga aku udah mulai ke penjual minuman di situ bulan. Oke. Wah. Ya, Mang Jono itu pasti tahu lah orang. Jono tahu dong. Jono itu jelas itu saya coba edukasi dia. Oke. Om Jono, kalau ada yang lari beli minum, aku hanya disimpan. Coba simpen, coba kumpulin. Kalau nggak bisa dibawa di sini, taruh di rumah. Ya, terutama tutup botolnya, karena segmennya Robi tutup botol. Tapi kalau ada jenis botolnya, Robi tetap beli dengan harga yang paling baik lah ke dia. Jadi harga beli Robi ke pengepul besar sama harga beli Robi ke Om Jono itu Robi samain. Oke. Supaya ya dia pun punya profit yang sama-sama gede gitu lah. Jadi sebenarnya Kang Robi itu membuka kesempatan buat pengelola kafe, Pengelola kafe, hotel-hotel, hotel-hotel, atau penjual minuman di minuman jalan ya. jalan atau warung-warung bisa. Jadi cukup kumpulin di mana saja, di rumah, bisa di tempat kerja. Nanti biar di sini ada orang yang ngepulin gitu ya. Betul. bisa ya. Ada yang ngambilin. Nah, untuk sekarang nih, Iya. per hari tadi 1,5 ton lah ya. 1,5 ton kurang lebih. Itu jualnya keluar kota ya. Keluar kota. Iya. Jadi dari misalkan pengiriman itu atau apa penerimaan itu berapa Unlimited. setiap hari ada pengiriman? Ah. Dari pengepul ke sini? Oh ada. Setiap hari ada. Setiap Ada hari yang store lah ya ke sana Ada. ya? Kalau nggak store pun ada mobil Robi yang ngambil, tapi itu biasanya dibatasi. Kalau misalkan yang jauh kan minimal Robi juga biar nggak kehabisan di operasional. Iya. Minimal pengambilan di 5 kintal Robi udah bisa ngambil. Oke. Di Purwakarta, Subang, Rawang boleh. Kalau ini kirim keluarnya ya setelah disortir nih? Setelah disortir, sekali ngirim pakai pusok. Kayak puso ya? Iya. Berapa ton tuh? Kurang lebih 7 ton. 7 ton sekali kirim. Sekali kirim, Dan sekali itu ambil. sekali ambil dari sini, dari Ah. gudang ini ke pusat lah ya? Iya. Itu setiap hari atau berapa hari sekali? Seminggu sekali kurang lebih. Jadi seminggu itu 7 ton ya? Kurang lebih 7 ton. Itu bisa lebih Lebih bisa. tergantung Tergantung. apa nih? Tergantung kebutuhan mereka atau tergantung kumpulnya di sini? Tergantung produksi Robi. Oh, jadi sebanyak apapun di sini Sebanyak mereka apapun ya. buat ambil. Kalau Robi tempatnya lebih luas lagi, Oke. pegawai lebih banyak lagi, setiap hari bisa dijual. Jadi buat yang mau dukung nih ya, buat kalian anak muda terutama, ini juga bisa melibatkan anak komunitas motor lah ya. Bisa. Jadi bisa. mereka daripada misalkan buang sampah sembarangan, Buang sampah sembarangan, kumpulin, jadi atau pemasukan di- juga ya. Atau di base campnya, atau di Banyak juga nih sekretariatnya. komunitas motor atau yang suka olahraga tuh, main Olahraga. bola, basket. Karena Iya. kan hari-hari ini kan kita harus kreatif, Betul. nyari penghasilan lebih. Kreatif. Kenapa kita kalau minum mah tiap hari lah ya? Iya, iya. Pasti ya syukur-syukur sih mereka sadar lingkungan Betul. bahwa ini ya. Iya. Tapi kalaupun memang sekarang kan nggak bisa dibantah juga, Betul. kemana-mana pasti beli air mineral ya. Nah sekarang sudah terjadi, nggak bisa dilarang lagi. Ya tutupnya atau botolnya harus dikumpulin, harus didaur ulang. Nah setelah dikumpulin ini biasanya tuh di sana diproses jadi botol lagi atau jadi bahan apa produk plastik lainnya nih? Nah, jadi gini ceritanya. Jadi sebetulnya Robi pengen ngebahas ke internalnya dulu ya. Oke. Entah itu Robi itu seorang yang idealis atau egois, entahlah itu apa, terserah gitu. Oke. Intinya Robi nggak mau jual bahan baku ini ke perusahaan atau ke pengepul yang memang dia produksi tutup botol lagi
atau botolnya lagi. Oh gitu. Nggak mau. Alasannya apa tuh? Ya karena logikanya gini, percuma gitu. Percumanya Robby kan pengen penggunaan plastik itu secara finish good fungsionalnya jangan sampai jadi produk yang sekali buang lagi. Jadi sampah lah ya. Percuma dong kalau misalkan Oke. sekali buang lagi ya sama aja, udah dikumpulin dijadiin itu lagi lah intinya. Walaupun jujur secara profit itu bisa 2 kali lipat. Oke, tapi secara pribadi barangkali punya keinginan seperti itu ya. Iya. Jadi kalau bisa sih pilih-pilih yang memang bikin produk dari plastik yang memang yang lain, Iya. dengan fungsi yang lain ya. Iya, dengan fungsi seperti yang mungkin jadi apa tuh, kursi apa? Iya, jadi secara secara fungsional intinya kan iya 3R itu kan recycle, reuse, reduce, benar-benar secara rubah fungsi dari plastik sekali buang yang mencemari lingkungan digunakan lagi menjadi produk yang secara value-nya itu Alat yang berguna lah ya. sangat berguna Oke. gitu. Dan memang secara usianya itu nggak sekali buang. Oke. Contohnya gini. Bukan untuk dibuang lah intinya. Iya, ya. bukan untuk dibuang. Tapi untuk dipergunakan alat lain. Dipergunakan Oke. alat lain. Karena ketika jadi botol itu tidak berguna, misalkan dibuang ke tanah jadi nggak terurai. Tapi gampang sekali ketika lah. menjadi produk lain, kursi misalkan atau jadi body motor Jadi barangkali ya, bodi motor. itu dipakai lah ya. Oke, bagus juga ini. Ternyata agak sedikit idealis juga kalau menurut saya sih. Meskipun secara cuannya ada ya. Iya, itu 2 kali lipat. Oh, 2 kali lipat? Jujur, 2 kali lipat. Oke. 2 kali lipat. Serius. Nah, barangkali ada pengalaman lain nih yang saya dari tadi belum menemukan pengalaman yang sangat mendorong untuk kenapa sih masih tetap bertahan jadi tukang sampah. Meskipun tukang sampahnya ini tukang sampah milenial lah ya. Ada pengalaman lain barangkali? Pengalaman lainnya itu ada. Ini entah disebut berkesan atau menyakitkan ya, itu mungkin Atau bisa juga jadi motivasi loh. Kadang-kadang Iya, pengalaman itu. lain itu jadi motivasi. Itu beda-beda. Coba. Punya pengalaman apa nih? Jadi gini. Ini pengalaman menyakitkan. Saya ingat banget waktunya, tempatnya, orangnya. Ingat banget, saya ngerasain banget. Oke. Saya ngerasain banget. Jadi dulu itu Robby ngambil barang. Robby ngambil barang ternyata bukan di wilayah Purwasuka doang, Bandung pun udah masuk sini. Ternyata sudah zonanya udah keluar dari Zonanya Purwasuka ya. Iya. Oke. Di Bandung. Habis itu dari Bandung pulang lewat Padalarang kan, lewat jalan biasa. Nontol ya, bukan lewat Iya, tol. non-tol. Kita nggak pakai tol. Kebetulan Robby sendiri yang nyetirin, terus ditemenin sama asisten lah ya yang kerja ya. yang kerja. Itu bawa barang dari sana. Habis itu pulang malam kan, kejadiannya jam 11 malam. Wah, udah Jam hampir 11 tengah malam ya. Udah hampir tengah malam, makanya dari situ Robby buru-buru kan, pulangnya buru-buru, jadi buru-buru pengen cepet-cepet nyampe karena udah kemalaman juga. Nyetir, Bawa mobil bak barangkali ya. ya, bak. Jadi bawa ini di belakang, bawa barang. kurang lebih berapa ya? 8 kintalan lah. 8 kintalan. Nah, 8 kintalan kurang lebih. Robby pulang, terus karena buru-buru mungkin keadaan nyetirnya agak cepat, nggak balance, entah Dan jalannya belok-belok juga. Iya, kalau jalan Padalarang kan memang belok-belok lah. Terus entah itu talinya longgar atau gimana, entahlah, nggak tahu. Jatuh, maksudnya Kebuka lah ya. muatannya Ambruk. Oke. Muatannya bukan mobilnya. Muatan. Iya, Bukan mobilnya ya. Kan itu pakai terpal ditutup ya, Iya, biasanya kan. diterpali. Artinya itu bocor lah ya. Iya, bocor lah. Oke, tumpah. Akhirnya karung, sedangkan tutup botol itu kalau udah lepas dari karung, waduh, berantakan itu. Udah kebayang lah ya. Itu berantakan. Ambiar pokoknya. Dari situ ya udah pasrah. Wah, capek nih, tar dulu, istirahat dulu. Karena kalau kondisinya lagi panas, malah yang ada kesel, Pasti marah-marahin pegawai, jatuhnya gitu. Akhirnya ya udahlah, santai dulu, udah coba istirahat dulu. Dari situ si pegawai itu namanya Pak Diki. Diki itu mulai ngeberesin. Nah, ini nih kejadiannya. Nggak lama ada orang tua lewat.
sekitar usianya 50 apa 60 tahunan lah. Oke. Nah, udah kebayang lah ya 50 60 tahunan dia lewat nanya dengan nada Sunda biasa di sana Padarang. Jang, naon eta? Iya. Ya. Terus saya jawab kan, sampah Pak, tutup botol. Terus dia dengan enak sambil lewat, sambil jalan, sambil muka nyeleneh gitu kan. Iya. Dia bilang, ngorak keneng geus ulin runtah. Ngeledek. Oke. Itu wah, Robby merinding sih, asli merinding banget. Ini nggak dibuat-buat, benar-benar ngerasain di mana Robby yang lagi merintis terus barang kejadian ya trouble lah ya, kecelakaan gitu. Orang bukannya bantuin, ngelewat cuma nanya dan jawabannya nyepelein yang ada. Terus kalau bahasa sekarang nyinyir ya betul, nyinyir. Kan dari pribadi Robby, emang apa salahnya seorang anak muda usaha sampah plastik yang kalau Robby boleh sombong ke orang itu, omset saya mungkin udah ratusan juta gitu. Nah, sampah doang. Sampah gitu kan, makanya ya jangan nyepelein lah, intinya jangan nyepelein apapun itu. Apapun itu jangan disepelein. Profesinya apapun yang penting bukan maling lah ya. Betul. Nggak maling lah, kita nggak nyuri kok. Sama-sama usaha dagang bekerja gitu. Sama-sama lah gitu. Bayang lagi capek dinyinyirin. Aduh, kalau bukan orang tua barangkali udah kalau bukan orang rame tua, aja. mungkin udah beda ceritanya, mungkin lah entah Bayang itu lah ya. emosi atau gimana. Ini obrolan kalau nggak diberhentiin bakal panjang banget. Pengalamannya banyak banget. Mungkin untuk terakhir nih ya. Yeah. Kira-kira harapan Robby nih buat pemerintah terutama ya. Barangkali ada harapan untuk pemerintah apa kira-kira? Untuk ke pemerintah sih ya, dari Robby pribadi. Pemerintah itu kan sebetulnya udah punya program. Betul. Di kedinasnya masing-masing ya. Dinasnya terkait punya program yang bagus, keren, oke lah gitu. Kebetulan itu program-program yang memang sesuai segmen ini. Berkaitan, sangat berkaitan. Entah itu dari program bank sampah induknya atau TPS 3R yang ada pendanaannya atau pemilahan sampah organik dan non organik. Ya, Robby sih pengennya coba jangan malu lah gitu, jangan ada ego lah, buat kita saling sharing gitu. Bikin komunikasi yang bagus lah ya. Betul. Tukar pikiran lah ya. Tukar pikiran yang enak gitu, karena dari situ bisa membangun sektor-sektor yang memang berkaitan. Contohnya ya bank sampah di setiap desa, Robby berani taruhan, emang itu jalan. Coba buktiin kalau itu jalan. Gitu. Jalan nggak jalan mungkin itu urusan mereka. Urusan mereka ya. Tapi jika atau seandainya tidak jalan, tidak ada salahnya untuk kerjasama aja. Dan Kang Robby siap untuk ngebantu lah ya. Siap. Mungkin untuk sosialisasi penyuluhan dengan para pokoknya, pengepul dan mereka-mereka yang terlibat lah terutama yang belum mengerti memang dari sisi harga, dari sisi tata kelolanya. Pokoknya intinya Robby siap untuk ngasih edukasi atau penyuluhan atau sampai kerja lapangan, trainingnya. Ayo siap gitu, karena sampai detik ini masih banyak pengepul-pengepul kecil itu yang nggak tahu nilai tutup botol itu lebih mahal daripada botolnya. Itu sekelas pengepul, apalagi yang bukan pengepul gitu, yang memang nggak ngumpulin, dia nggak tahu. Gila. Nah, ada barangkali pesan buat teman-teman anak muda terutama nih. Iya. Kira-kira apa nih? Buat motivasi mereka nih? Ya, untuk anak muda, coba dalam bisnis kita jangan jadi yang terbaik, karena yang terbaik itu banyak faktornya, pendukungnya banyak. Tapi jadilah pengusaha yang
paling beda. Karena dari beda itu bisa jadi pelopor, di mana pelopor itu bisa mendukung dari segala kebutuhannya. Itu sih. Untuk anak muda, jadilah yang beda, bukan jadi yang baik. Mungkin kalau saya translate, intinya anak muda harus kreatif. Kreatif. Cari segmen yang masih kosong, yang orang tidak mau terjun ke sana. Iya. Karena ketika segmennya masih kosong, artinya profitnya masih ada. Kurang lebih seperti itu. Selain dibilang kreatif, makanya kan kalau beda dibilangnya aneh ya, enggak juga ya. Yang penting mah satu, tujuannya bagus. Betul. Daripada nyekek botol, lebih baik ngumpulin tutup botol. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa salam baskom and bye bye. Bye.